adik-adik, kenalin nama kakak Audrey Chandra, news presenter dan reporter Kompas TV. Jadi Kompas TV itu merupakan salah satu TV berita yang ada di Indonesia. Jadi selain Kompas TV, ada Metro TV, ada TV One, ada juga Berita Satu, dan juga beberapa TV berita lainnya. Dan Kompas TV itu menjadi salah satu TV berita yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya di usia kalian, waktu itu kita atau kakak gitu ya sering pengennya jadi dokter, pengennya jadi pengusaha, pengennya jadi polisi misalnya buat yang cowok, atau jadi presiden. Nah, profesi-profesi itu memang pada saat dulu itu digeluti banget, disenengin banget, bahkan sampai seusia kalian itu kita sudah tahu mau jadi apa. Nah, tapi dengan seiringnya berkembangnya waktu, berkembangnya media, berkembangnya teknologi, maka terjadi pergeseran profesi yang kita tekunin atau yang kita sukain. Jadi muncullah pembawa berita dan juga reporter, juga kameramen, itu menjadi salah satu hal favorit yang diinginin oleh teman-teman atau adik-adik semuanya. Bahkan aku sering dengar ketika di usia kalian itu udah tahu nih, aku justru pengen jadi YouTuber nih, aku pengen masuk TikTok gitu ya. Nah, oke, jadi itu semua adalah impian anak-anak zaman now, anak-anak zaman sekarang juga. Dan aku sekarang kakak ingin jelasin apa itu jurnalis, apa itu media massa yang ada di Indonesia. Karena yang kita tahu mungkin ya udah oke lah kalau bisa jurnalis itu adalah ya udah orang yang bicara di depan kamera terus atau nggak bawain berita. Oke, jadi yang pertama aku mau jelasin, sebelum kita bisa baca berita itu banyak hal yang harus kita laluin. Banyak hal yang harus kita laluin. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi itu siapa sih yang ngumpulin informasi? Yang ngumpulin informasi itu adalah reporter. Jadi tugasnya reporter adalah mengumpulkan informasi di lapangan. Caranya gimana? Caranya dengan bertanya. Kemudian bertanya tidak hanya satu orang, tapi bertanya ke beberapa orang, dan udah gitu kita akan ramu tuh hasil-hasil pertanyaan kita itu menjadi suatu berita, menjadi suatu informasi. Nah, pertanyaan itu ke siapa? Tentu gini, misalnya ketika kita lagi di kantor polisi, otomatis kita tanyanya kepada Pak Polisi. Atau ketika misalnya kita lagi bahas soal isu COVID-19, kita akan nanyanya sama dokter gitu. Jadi kita akan bertanya sama orang yang benar-benar sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan kapasitasnya, kebisaannya gitu ya. Jadi nggak mungkin ketika misalnya kita tanya soal COVID-19 kita tanya ke tukang penyapu jalan, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi harus kepada porsinya masing-masing. Nah, setelah itu ketika si reporter sudah ngumpulin informasi, kalau di TV itu pasti kan kita tidak hanya mendengar berita kan, tapi kita juga melihat ada visualnya gitu ya. Kalau kata Raffi Ahmad bilang looking to the visual gitu ya. Nah, jadi artinya visual itu didapatnya dari mana sih? Didapatnya adalah yang didapatnya itu adalah hasil kerja dari kameramen. Jadi kameramen itu adalah orang yang mengambil gambar, yang si reporter wawancara, juga mereka mengambil gambar keseluruhan nih peristiwa yang saat itu lagi terjadi. Misalnya lagi ada demo, kalian bisa tahu misalnya demo ada di Bundaran Hotel Indonesia, yang ngambil gambar siapa? Yaitu yang ngambil gambar adalah si kameramen. Lo kameramen kak harus cowok nggak sih? Harus laki-laki nggak sih? Enggak. Zaman sekarang perempuan banyak banget. Di tempatnya kakak di Kompas TV itu juga banyak banget perempuan yang menjadi kameramen. Biasanya kita sebut kamerawati, tapi kalau mungkin lebih gampangnya adalah kameramen aja, toh mereka juga nggak masalah gitu ya. Yang penting profesinya itu namanya adalah kameramen. Jadi kameramen itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang penting perempuan itu memang suka dan tertarik di bidang kamera. Nah, setelah itu ketika udah ada kameramen yang ngambil gambar, udah ada reporter yang memperoleh informasi, mendapatkan informasi, lalu gak hanya langsung kita bacain berita, enggak. Berita tersebut atau informasi yang tersebut yang didapatkan dari lapangan dan juga visualnya, gambarnya itu akan dikirim ke kantor. Nah, di kantor itu akan siap disambut oleh produser. Jadi produser itu adalah orang yang mengolah informasi, dan produser itu umumnya memang berada di dalam. Jadi dia tidak ke lapangan, dia nunggu di dalam, istilahnya di kantor ya,
untuk nungguin si reporter ini dapat apa. Nah, ketika misalnya sudah diolah sama si produser di dalam kantor, maka sebelum naik beritanya, sebelum kita bisa dengar beritanya apa dan sebelum kita lihat di TV, maka produser tersebut harus melalui ACC terlebih dahulu. Artinya harus melalui approval dahulu sama yang namanya pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi itu ibaratnya kepala sekolahnya lah ya. Jadi harus ada orang yang lebih di atasnya lagi untuk ACC nih. Boleh apa enggak misalnya berita itu layak atau enggak untuk dinaikin, untuk didengar oleh pemirsanya. Ketika sudah layak dan sudah pantas, ya sudah, maka berita tersebut bisa dinikmatilah oleh kita, oleh penontonnya. Nah, kemudian yang biasa kita nikmatin kan nggak hanya beritanya aja ya, tapi ketika kita lihat ada orang yang pakai jas gitu ya, atau blazer, atau orang yang perempuan atau laki-laki yang sudah rapi, nah itu namanya news anchor atau news presenter. Jadi news anchor atau news presenter itu sama saja, tapi artiannya untuk dalam bahasa Indonesia adalah si pembawa berita. Jadi orang yang sudah benar-benar tadi sudah mendapatkan informasi, sudah diolah produser, dan yang membawa beritanya siapa? Yaitu pembawa beritanya atau news anchor atau juga news presenter. Nah, barulah kita bisa nikmatin si produk yang namanya produk jurnalistik tersebut. Nah, itu ya. Jadi panjang banget tuh alurnya. Jadi nggak hanya sekedar kita adik-adik tahu misalnya, oke, aku mau jadi dong, mau jadi seorang presenter dong. Tapi enggak, kalau misalnya di orang-orang yang kerja di bidang jurnalistik atau menjadi jurnalis itu panjang banget kan ya. Tadi prosesnya mulai dari awal, terus masukin berita sampai ke dalam, terus ditanya dulu di ACC apa enggak beritanya sampai kita bisa nikmatin. Nah, oke. Nah, TV yang teman-teman nonton, yang adik-adik nonton, papa mamanya nonton, saat ini bergeser, tidak hanya TV saja yang menjadi media hasil produk dari jurnalistik itu kemudian bisa kita lihat. Selain TV ada banyak banget, misalnya ada media online, detik.com misalnya, kompas.com, tribunnews.com, Kumparan, Republika, terus macam-macam banyak banget kan informasinya, Babe misalnya gitu kan. Itu salah satu media juga, media massa yang dimiliki selain tadi TV. Selain TV ada media online, ada juga media cetak. Memang sekarang media cetak itu tidak banyak orang yang lagi-lagi memanfaatkan atau mengandalkan tersebut, tapi pada zamannya media cetak atau koran itu menjadi sumber informasi yang paling ditunggu-tunggu setiap paginya, paling ditunggu-tunggu setiap harinya. Beruntung kalian sudah berada di era digitalisasi, era teknologi yang begitu pesat dan juga berkembang luas, makanya adik-adik semua nggak perlu lagi nih nunggu informasi sehari sekali, tapi per detik pun, per menit pun kita bisa memperoleh informasinya dari mana? Dari handphone gitu. Nah, selain itu kalau misalnya ada di Instagram, ada misalnya apa orang nyebarin informasi, itu disebut produk jurnalistik nggak? Belum tentu disebut produk jurnalistik. Kita harus lihat dulu sumbernya dari mana. Kalau sumbernya hanya dari orang yang kita nggak percaya misalnya, terus bukan dari suatu media, ya itu nggak bisa disebut produk jurnalistik gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kan kayak Kompas TV, dia menyasar ke Instagram. Nah, ketika embel-embelnya nama Kompas TV di name-nya Instagramnya Kompas TV, atau misalnya detik.com atau Metro TV, TV One, udah pasti itu hasil produk jurnalistik yang memang sekarang ini kita menyasar lebih kepada apa ya, anak kekinian ya, anak muda dan teknologi yang maju. Jadi sekarang udah banyak banget kita peroleh informasi dari manapun. Nah, berikutnya mau kakak jelasin juga adalah ketika mungkin banyak digambarin kalian, aduh aku pengen deh ketika udah gede mau jadi reporter, pokoknya mau jadi kerja di TV deh. Enak gak sih? Enak, memang enak banget kerja di TV. Kalau yang dulu aku juga sama, pengen kerja di TV itu kenapa sih? Kalau jadi reporter itu bisa jalan-jalan, bisa jalan-jalan keluar negeri, bisa jalan-jalan keluar kota yang katanya itu dibayarin. Betul banget. Jadi kakak pernah ngerasain di dalam negeri, di luar negeri itu dibayarin, dan kita ya kalau ada waktu itu bisa jalan-jalan. Nah, tapi hal yang paling beratnya juga apa? Beratnya adalah waktu. Waktu kita itu tidak seperti orang kantoran, masuk jam 9, pulang jam 5. Kita bisa dibagi-bagi shiftnya, misalnya shift pagi kita bisa masuk jam 5
subuh misalnya, pulang-pulang bisa jam 2 siang misalnya, atau di shift siang kita bisa masuk di jam 3 sore, bisa pulangnya di jam 9 malam. Atau sebaliknya, ketika ada peristiwa terjadi misalnya demo sampai subuh dini hari, kakak juga pernah pulang-pulang sampai ke rumah jam setengah 3 pagi. Tapi semuanya itu kalau orang bilang misalnya capek atau enggak, ya semua kerjaan capek misalnya, tapi ketika kita suka berbicara depan umum, ketika kita suka mencari informasi, ketika kita suka bertemu dengan orang lain, bolehlah kita atau adik-adik mencoba menggeluti ya, melihat lebih dalam profesi si reporter dan juga news presenter itu sendiri. Nah, kemudian lalu pertanyaan berikutnya, gimana sih kita mau jadi reporter, mau jadi news presenter meskipun adik-adik masih kecil? Jadi gak harus perlu menunggu tuh 20 tahun lagi misalnya selesai kuliah baru kita dalemin mau jadi reporter atau presenter misalnya. Di usia kalian itu juga bisa melakukannya. Caranya gimana? Yang pertama, latih kepercayaan diri teman-teman, adik-adik semuanya sedari kecil. Caranya gimana? Ketika guru tanya, ada yang mau bertanya, raise hand, bertanya. Itu melatih kepercayaan diri kita. Melatih kepercayaan diri kita misalnya apa yang lainnya. Ketika gurunya bilang, ayo siapa yang mau coba juga. Kenapa enggak? Kalau salah itu belakangan, karena setiap orang berbuat salah, jadi coba dulu aja. Yang penting itu harus meningkatkan kepercayaan diri kita. Yang kedua berikutnya adalah kita harus pandai-pandai bergaul. Pandai bergaul artinya ya kita berteman dengan siapa aja, kita berkenalan dengan siapa aja. Kita nggak boleh, gue nggak mau, nih kulitnya hitam nih, gue mau hanya yang kulitnya putih. Nggak boleh, kita harus berteman dengan siapapun juga. Nah, hal yang ketiga adalah kita harus menanamkan hati yang selalu mau belajar. Artinya gini, ketika belajar itu bukan kakak ngajarin kalian harus pintar matematika, kimia, geografi dan lain-lainnya, enggak. Lebih maksudnya gini, ketika kalian mau tahu nih, kalian pengen tahu nih, setiap hari kalian pengen belajar deh, pengen tahu apa sih misalnya yang terjadi hari ini, atau apa sih teknologi sekarang, Instagram lagi ngeluarin apa sih, pokoknya kalian kepo deh. Nah, itu adalah salah satu bentuk juga untuk melatih kita haus akan belajar, dan itu salah satu modal yang memang harus dimiliki seorang reporter dan juga seorang jurnalis. Selain itu tadi sudah percaya diri, harus juga ningkatin pertanyaan ya, berani bertanya, terus kemudian juga mau belajar. Teman-teman atau adik-adik juga harus punya attitude yang baik. Attitude dalam artian kita punya sikap yang baik, kita punya sikap yang menghormati, bukan hanya ke teman-teman sebaya kita, seumuran kita, tapi kita juga harus menghormati ke orang yang lebih tua, ke orang tua kita, ke guru kita. Gunanya apa sih? Gunanya sangat berguna banget ketika kita dewasa, ketika kita nanti ketemu dengan siapapun. Kan gini, tugas sebagai orang reporter itu atau news presenter, kita nggak akan tahu kita ketemu siapa. Bisa hari ini kita wawancara menteri, bisa 1 jam kemudian kita wawancara security misalnya. Nah, kalau kita nggak punya hati yang rendah hati, kalau kita nggak pandai-pandai bergaul, terus kemudian kalau kita nggak nyapa sama orangnya, akankah orang itu beri informasi ke kita? Belum tentu. Apalagi teman-teman, kalau misalnya liputan banjir, liputan peristiwa kebakaran, apalagi demo ya, kesannya kan aduh takut banget tuh, serem banget gitu ya di demo tersebut. Ya caranya gimana? Caranya adalah kita harus tenangi diri, dan kita harus betul-betul yaitu menjaga attitude kita supaya orang lain pun mau memberikan informasi kepada kita. Padahal misalnya mereka itu lagi berdemonstrasi, melakukan aksi unjuk rasa begitu. Kakak juga pernah mengalami ketika demo, ketika live report terus digangguin sama orang, si pendemonya itu kakak alamin. Tapi yang ngebentuk ketika akhirnya kita menjadi tenang di depan TV, di depan layar kamera, adalah itu balik lagi ke attitude kita. Jadi buat adik-adik semuanya, kenalilah potensi diri kalian, manfaatin minimal media sosial yang kalian miliki sebaik mungkin. Tidak peduli meskipun kalian baru usia belasan tahun gitu ya, dengan apapun yang teman-teman adik-adik lakuin sekarang, itu kelak akan berguna suatu saat nanti.
Kalau ada yang membuli kalian, kalau ada yang misalnya ketika kalian berusaha untuk berbicara di depan umum, di depan kelas, terus kemudian ada yang bilang kalian jelek, kalian ini dan itu, jangan percaya. Harus percaya sama diri sendiri dan harus mendekatkan juga ke orang-orang yang tepat, ke teman-teman yang tepat. Pokoknya kalau yang mengejek kalian udah deh, jangan didengerin, karena kita semua itu diciptain sempurna sama Tuhan. Good luck buat adik-adik semuanya, kapan-kapan kita berjumpa. Dan kakak senang banget kalau misalnya kalian tertarik di bidang jurnalistik, untuk kapan-kapan kita mencoba. Oke, sampai ketemu, dadah.